Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari yang berbahagia ini satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Hari yang berbahagia ini pula kita diberikan kesehatan dan diizinkan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim, menunaikan ibadah subuh dan duduk di majelis yang mulia. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kemuliaan pula kepada kita, ridha dan maghfirahnya serta hidayah agar kita bisa istiqamah dalam kebaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan melihat banyak gambaran-gambaran dan anjuran-anjuran, bahkan perintah-perintah yang disampaikan Al-Quran kepada kita. Salah satu ayat atau surat yang berbicara terkait dengan etika, terkait dengan konsep kehidupan yang ditawarkan Al-Quran, kita temukan di dalam surat Al-Muddatsir. Surat ini tentu saja merupakan surat yang turun setelah surat Al-Alaq. Allah sampaikan kepada kita, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ada beberapa konsep yang ditawarkan Al-Quran kepada kita sebagai pola untuk menatap dan melakoni kehidupan ini. Pertama, Allah sampaikan ayat ini khitabnya. Khitab itu apa? Lawan bicara, begitu ya, atau kita kenal dengan objek, orang yang diajak bicara oleh Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diungkap dengan kata Al-Muddatsir, artinya orang yang berselimut. Allah menyebut istilah Nabi sebagai orang yang berselimut merupakan istilah yang diungkap sebagai bentuk manja, begitu. Tapi bahasanya dengan selimut. Kata ini sepertinya menunjuk sesuatu bentuk sikap malas, tetapi bukan itu. Karena Al-Muddatsir itu maksudnya dianggap sebagai surat yang ingin Allah sampaikan kepada Nabi untuk membangkitkan semangat dirinya dari rasa ketakutan. Karena ayat ini berhadapan dengan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh Nabi dengan berbagai macam ancaman. Dan ayat ini juga sebagai bentuk deklarasi izharul Islam, menampakkan ajaran Islam kepada masyarakat secara terbuka. Ayat ini, kalau kita pernah sampaikan bahwa Al-Alaq itu adalah surat nubuwah yang mengangkat Nabi sebagai kenabian, maka surat ini, surat Al-Muddatsir ini, instruksi agar Nabi mengajarkan Islam, membuka Islam kepada masyarakat secara terbuka, bahwa ini loh Islam. Awalnya sembunyi-sembunyi. Maka kata Al-Muddatsir itu rasa ketakutan Nabi yang kemudian Nabi selalu diam, seakan bersembunyi. Maka penyebutan itu disebut berselimut. Tidak berarti Nabi selalu berselimut, begitu. Artinya ketersembunyian dirinya ya untuk menutupi ancaman-ancaman dari kaumnya.
Kata al-mudaththir juga yang maknanya sama, yaitu berselimut, itu diungkap di dalam surat Al-Muzammil. Al-Muzammil maknanya juga berselimut. Ada dua konteks yang berbeda. Al-mudaththir itu dalam konteks ancaman yang menakutkan diri Nabi, tapi al-mudaththir adalah kenikmatan di saat Nabi sedang tidur berselimut, diinstruksikan oleh Allah untuk bangkit dan bangun melaksanakan sholat malam. Ini beda. Apa sih instruksinya? Yang pertama Allah sampaikan qum ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, bangkit dan mengingatkan diri kita untuk selalu semangat, mengingatkan saudara-saudara kita untuk berada pada jalan yang benar. Artinya sebuah instruksi agar kita saling memberi peringatan kepada sesama. Kita tidak boleh berada pada kesolehan sendiri, tetapi kesolehan itu harus juga dinikmati, dilakukan oleh sesama kita. Yang kedua, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir itu Allah membuat sebuah redaksi dengan maf'ul bih terlebih dahulu, baru fi'il amr. Apa istilahnya? Objek dulu ya diungkap dalam redaksi ini, namanya objek terbalik ya. Mestinya kata fakabbir rabbaka begitu, tapi Al-Qur'an menyebut kata rabbaka fakabbir, terhadap Tuhanmu kau bertakbir. Ada menurut ahli bahasa kalimat yang dimuat sedemikian indah itu menunjukkan sebuah instruksi kepada kita untuk fokus terhadap Allah gitu. Dan Allah berkeinginan dari hambanya agar hambanya selalu mengagungkan kebesaran Allah. Saudara, mengapa hal itu menjadi sebuah titah buat kita? Karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya sebagai bentuk kasih sayang dan sekaligus menunjukkan kebesaran dirinya, maka layaklah jika hambanya itu mengagungkan Tuhannya. Saudara, kalau kita berbicara berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tentu tak terbayar oleh kita. Dan itu menjadi hutang kita terhadap Allah. Kalaulah kita bicara soal juga hutang kita terhadap Allah, maka kemampuan kita untuk membayarnya merupakan sebuah keniscayaan, keharusan, karena itu hutang antara kita atau diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak salah satu ayat yang berbicara tentang hutang. Salah satu ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an ya persoalan hutang itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Istilah hutang di dalam bahasa Arab disebut dain. Wa idza tadayantum bidainin, dain hutang. Maka kata dain yang terdiri dari suku kata dal, iya, nun itu sama dengan kata agama. Maknanya juga din, hanya berbeda dain dan din. Coba kita lihat dalam surat Fatihah, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan. Kata din dimaknai oleh para ahli bahasa dimaknai sebagai agama dan pembalasan. Mengapa kata din itu juga muncul dimaknai sebagai pembalasan? Karena
kita punya tugas untuk membalas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang tak bisa terhitung oleh kita untuk kita balas kepada Allah. Jadi rasa syukur kita, ibadah kita adalah merupakan hutang yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk syukur nikmat, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk amal soleh dan sebagainya. Pantaslah kalau kemudian kata yang sama dari suku kata yang sama, din dan dain, muncul di dalam Al-Quran yang diungkap sebagai kata hutang dan din sebagai agama, lalu dimaknai juga sebagai pembalasan, hari pembalasan atau balasan. Kita berkewajiban untuk membalas kenikmatan-kenikmatan yang kita terima, yang Allah berikan kepada kita. Indahnya bahasa Al-Quran seperti itu. Saudara, kalaulah Allah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan, segenap kenikmatan itu bisa kita nikmati, kita rasakan sampai saat ini, semata bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Tetapi tentu saja bahwa tidak akan sanggup manusia melaksanakan seluruh perintah Allah sebagai atau sebagai balasan untuk membayar hutang kita kepadanya. Maka kemudian Al-Quran menyebut dalam banyak ayat itu disebut kepasrahan atau kemampuan kita untuk membayarnya karena ketidaksanggupan kita, maka kita serahkan diri kepada Allah. Salah satu bacaan yang sering kita ucapkan di dalam salat, misalkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku berserah diri kepada Allah. Aku bagian orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Mengapa? Karena kita tidak mampu menunaikan seluruh perintah Allah selain kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelemahan dan ketidakmampuan kita. Jadi itu ajaran-ajaran yang indah buat kita. Mengapa? Allah Maha tahu segala keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Maka pantas kita kemudian diajarkan pula oleh Allah menyerahkan diri kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Berikutnya ayat yang Allah sampaikan kepada kita, wathiyabaka fatahhir, pakaian yang harus bersih. Saudara, dalam beribadah kita harus bersih dari najis. Tidak boleh ada najis yang terbawa dalam ibadah, baik itu tubuh, pakaian, atau tempatnya. Ada 3 hal. Pakaian kita yang kita pakai ibadah tidak boleh ada najisnya. Tubuh kita pun tidak boleh ada najisnya. Tempat di mana kita sholat pun tidak boleh ada najisnya. Sholat salah satu ibadah yang instruksinya langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Ibadah sholat salah satu ibadah yang diinstruksikan oleh Allah secara langsung tanpa melalui malaikat Jibril ketika Isra Mi'raj, dianggap oleh ulama sebagai ibadah puncak atau puncaknya ibadah. Sehingga ada statement Nabi, ada pernyataan Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Pertama kali yang akan diperhitungkan oleh Allah, dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salat.
Salatnya selesai, maka semua akan dihitung. Kalau salatnya tidak pernah dilaksanakan, maka semua amal kebaikannya tertunda, karena salat merupakan kunci. Amal ibadah kita, zakat, sedekah, kebaikan-kebaikan lainnya yang pernah kita lakukan ketika di dunia terhadap orang lain, meskipun itu baik dan besar, tidak akan pernah diproses untuk dihitung oleh Allah sebelum sholatnya selesai. Jadi betapa betapa tingginya kedudukan sholat di dalam Islam. Sholat dianggap sebagai puncaknya ibadah itu selalu bergandengan dengan kata zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Sholat dianggap sebagai hubungan kita langsung dengan Allah. Zakat merupakan bentuk hubungan sosial antar manusia, merupakan pengejawentahan pesan-pesan sholat terhadap kehidupan atau dalam kehidupan. Jadi sesungguhnya pengakuan-pengakuan kita di dalam sholat terkait dengan pengabdian kita, rasa syukur kita, ikrar kita di dalam sholat, itu diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi hubungan harmonis yang diekspresikan dalam bentuk zakat salah satunya. Oleh karena itu tidak boleh dan tidak layak dipisahkan antara sholat dan zakat. Nanti ulama memberikan pandangan pula, ada zakat yang disebut zakat wajib dan ada zakat yang disebut zakat sunnah. Zakat wajib itu diantaranya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat sunnah di luar itu. Kedua zakat wajib ini, baik itu zakat mal dan zakat fitrah, ditetapkan aturan dan ukurannya. Berbeda dengan zakat sunnah, tidak ditetapkan aturan dan ukurannya. Zakat sunnah kepada siapa saja dan berapa saja. Tapi zakat fitrah dan zakat mal itu ditetapkan dan ditentukan ukuran-ukurannya, bahkan jenis-jenisnya. Sementara zakat sedekah sunnah atau zakat sunnah disebut sedekah itu tidak ditetapkan jenis-jenisnya dan ukuran-ukurannya. Kalau zakat fitrah 2,5% dari harta yang dimiliki setelah haul dan nisab. Dan zakat fitrah juga, atau zakat mal yang tadi, zakat fitrah sama juga 2,5 kilogram min kuti baladihi, yaitu sesuai dengan bentuk jenis makanan suatu negara, kemudian dikembangkan menjadi hal-hal lain. Bapak dan Ibu, kembali bahwa wasiyabaka fathahhir itu pakaian yang harus bersih ketika ibadah. Kemudian ulama juga memberikan kriteria tentang tempat-tempat suci atau terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan najis. Misal, ada najis hukmi dan ada najis aini. Najis aini adalah najis yang nampak, yang terlihat oleh kita, bentuknya dan rupanya, bahkan aromanya. Nanti ada najis hukmi. Najis hukmi itu tidak nampak bentuk najisnya, tetapi kalau kita mengetahui di situ ada najis, maka kita wajib mensucikannya. Karena hukmi, secara hukum maksudnya. Secara hukum ini terkena najis dan tidak sah. Salah satu contoh misal, ada najis pipis ya, air seni di sajadah, tapi kita tidak tahu dan tidak nampak karena sudah kering. Itu namanya hukmi. Kalaulah kita tahu bahwa di sajadah kita itu ada
najis pipis anak kita misal yang sudah mengkonsumsi makanan, karena beda. Najis anak yang hanya mengkonsumsi ASI itu berbeda dengan najis anak yang sudah mengkonsumsi susu bubuk misalnya, campur antara ASI dan susu bubuk. Itu sudah kategori mutawassithah tuh, najis sedang. Kalau najis yang hanya mengkonsumsi, bayi yang mengkonsumsi ASI saja itu mukhaffafah, najis ringan, itu cukup diciprat gitu. Tapi kalau sudah najis mutawassithah itu sudah harus dibasuh, karena dia anak ini walaupun kecil, walaupun bayi sudah mengkonsumsi selain ASI mutawassithah. Misal pipis di tempat sajadah kita dan kita tahu, maka wajib dicuci, dibasuh ya. Jadi dibasuh itu sayalanul ma', airnya dialirkan biar mengalir, tidak cukup diciprat karena bukan mukhaffafah. Kalau mukhaffafah boleh diciprat, kalau mutawassithah harus airnya harus mengalir. Bapak dan Ibu, ulama sejauh ini memandang bahwa tempat-tempat ibadah kita itu harus dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu pula salat sebagai ibadah puncak dan ibadah yang saat kita laksanakan sebagai bentuk komunikasi kita dengan Allah, maka tempatnya pun harus baik. Ulama kemudian melarang kita melakukan salat di tempat-tempat yang unsurnya terdapat hal-hal yang buruk, misal kamar mandi, di kuburan, itu tidak boleh itu di kuburan ya, kecuali mungkin ada pula ulama yang berpendapat bagaimana kalau dengan sholat jenazah di atas kuburan, itu beda. Tapi kalau sholat wajib di kuburan itu tidak boleh. Nah, mengapa? Karena sholat ini adalah sholat yang merupakan bentuk komunikasi kita dengan Allah, harus di tempat yang baik-baik. Bapak dan Ibu, wathiyabaka fatahhir, pakaian yang bersih itu merupakan keniscayaan dan mutlak. Harus bersih, tidak boleh ada unsur-unsur yang najis terbawa di dalamnya. Mudah-mudahan dua hal ini menjadi salah satu tambahan pengetahuan kita di pagi ini. Insya Allah kita akan bicara tentang kata setiap dan selanjutnya dalam konteks makna lain. Semoga Allah menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan pula sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah atas izin Allah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan ruang terbuka untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Mari kita bersalawat pagi ini, semoga salawat menjadikan atau sebagai menjadi pengantar kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.